Sobat Genbi, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian semua di luar sana sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Kenalin, aku Denya Ana. Nah, hari ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku udah ditemenin sama dua teman aku. Ada Ketua Komisariat Genbi Jakarta dari UNJ sama UPN-VJ. Di sini ada Adit sebagai Ketua Komisariat UNJ. Halo Adit. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Pratama, biasa dipanggil Adit atau Aditya. Tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Genbi untuk Komisariat UNJ. Keren banget tuh. Dan di sini ada Ocha sebagai Ketua Komisariat UPN-VJ. Halo Ocha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosadia Septiana, biasa dipanggil Caca, dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2018. Tahun ini dipercaya sebagai Ketua Komisariat UPN Veteran Jakarta. Oke, keren-keren banget nih dua teman kita. Oke, mungkin sebelum kita kenalan lebih dalam tentang Genbi Jakarta, aku takut nih Sobat Genbi Jakarta di luar sana masih belum tahu pasti Genbi Jakarta tuh sebenarnya apa sih Kak? Mungkin Ocha atau Adit bisa bantu jawab. Iya, kalau Genbi atau Generasi Baru Indonesia ya, bukan Generasi Bank Indonesia nih. Itu merupakan komunitas yang terdiri dari para penerima beasiswa Bank Indonesia nih, Denya gitu. Nah, selain itu juga, Genbi ini juga bertujuan loh untuk bisa mengembangkan mahasiswa, untuk bisa menyampaikan program ataupun kebijakan dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Nah, jadi Genbi ini bisa dibilang sebagai frontliners nih, Bank Indonesia, karena Genbi nggak cuma ada di Jakarta, tapi ada di berbagai daerah di Indonesia. Oke. Nah, kita udah tahu nih Genbi Jakarta tuh apa. Nah, perlu diingat ya Sobat Genbi, jadi Genbi itu Generasi Baru Indonesia, bukan Bank Indonesia seperti yang tadi Kak Ocha bilang. Nah, oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanya sama teman-teman Genbi di luar sana. Biasanya informasi beasiswa Bank Indonesia tuh dapetnya dari mana sih, Kak? Terus buka pendaftarannya tuh biasanya kapan? Oke, pertama mungkin untuk sumber informasi ya. Untuk Genbi ini kita ada Genbi Nasional, itu ada akun Instagramnya, Genbi Official. Sedangkan kalau dari daerah itu juga ada akun Instagramnya dari masing-masing Genbi daerah. Contohnya kalau universitasnya domisilinya di Jakarta, otomatis kita ngelihatnya di Genbi Jakarta. Betul banget yang dikasih tahu sama Adit. Selain dari Instagram dan lain-lain, itu juga bisa loh dapat informasinya dari kampus yang bekerja sama Bank Indonesia, gitu dehnya. Terus kalau masalah pendaftarannya buka kapan? Kalau pendaftaran itu dibuka antara Maret atau April, atau bisa disebut semester pas genap. Oke. Tuh, boleh dicatat tuh teman-teman. Nah, jadi untuk sumber informasi, kalian bisa dapetin informasinya di Instagram kita @genbi.jakarta, atau kalian juga bisa langsung dapat informasinya langsung dari kampus kalian masing-masing nih. Nah, ngomong-ngomong masalah kampus nih, pengen tahu dong, Genbi Jakarta tuh terdirinya dari universitas apa aja sih? Oke, untuk Genbi Jakarta ini terdiri dari 2 univ, atau kita sebut tuh sebagai komisariat. Jadi ada 2 komisariat. Pertama komisariat dari UNJ, dan yang kedua itu komisariat dari UPN Veteran Jakarta. Jadi ada 2 komisariat. Oke, berarti Genbi Jakarta sendiri ada UNJ sama UPN-VJ ya Sobat Genbi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih sumber informasi sama list universitas yang masuk ke dalam Genbi Jakarta. Nah, selanjutnya buat daftar Bank Indonesia ini ada nggak sih persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Ada dong pastinya. Persyaratan-persyaratan setiap komisariat itu sebenarnya berbeda-beda dehnya. Kalau di UPN sendiri khususnya itu yang pertama harus mahasiswa aktif di UPN. Yang kedua ini minimal IPK-nya itu 3,00 dalam skala 4,00. Lalu tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain manapun, dan siap untuk bergabung ke komunitas Genbi nantinya. Dan yang paling penting ini yaitu di UPN itu cuma 3 fakultas nih Denya yang bisa ikut untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Yang pertama itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kedua ini Fakultas Ilmu Komputer, dan yang terakhir itu adalah Fakultas Hukum. Oke. Overall untuk UNJ dan UPN itu sama ya. Kalau tadi kan UPN ada 3 fakultas, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Komputer. Kalau di UNJ ada 3 fakultas juga. Pertama ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Oh, oke. Ternyata banyak juga ya persyaratannya teman-teman. Nah, buat sobat Genbi yang pengen dapat beasiswa Bank Indonesia dan tentunya pengen jadi bagian dari Genbi Jakarta, jangan lupa buat dicatat dan mulai dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Karena seperti yang kita dengar, salah satu syaratnya ini harus memiliki prestasi atau pengalaman organisasi juga kan. Jadi mungkin dari sekarang sobat Genbi bisa mulai ngulik-ngulik atau bergabung organisasi kampus atau ikut lomba-lomba buat jadi bekal buat persiapan masuk Genbi Jakarta tahun depan. Nah, kita kan udah bahas nih persyaratan-persyaratan yang harus disiapin sama teman-teman. Nah, sekarang boleh dong kita bahas gimana sih prosedur seleksi beasiswa Bank Indonesia atau Genbi Jakarta ini sendiri. Nah, ini menarik ya, kita membahas tentang tahapan dari seleksi beasiswa BI. Pada dasarnya itu untuk tahapannya sendiri itu berbeda ya, tiap daerahnya, bahkan di tiap kampusnya. Cuma kalau untuk secara umumnya itu yang pertama ada tes pemberkasan atau administrasi. Itu biasanya dikumpulkan ke pihak universitas. Nah, dokumennya itu apa aja? Yang pertama ada transkrip nilai, itu kita ngumpulin DHS, daftar hasil studi. Lalu yang kedua ada KTM, kartu tanda mahasiswa. Dan yang ketiga kita juga mengumpulkan sertifikat nih, bisa sertifikat organisasi, kepanitiaan, ataupun prestasi. Lalu juga kita mengumpulkan CV. Lalu kita juga diminta untuk membuat motivation letter, di mana di motivation letter ini nantinya kita disuruh nih kira-kira seesensial apakah kita bisa menerima beasiswa BI dan kira-kira kontribusi apa yang akan kita berikan di beasiswa BI ini. Nah, untuk motivation letter ini biasanya dibatasi dalam 1 halaman. Dan juga nanti kita juga diminta untuk melampirkan surat rekomendasi ya dari tokoh ataupun dosen. Nah, ini tentunya yang kredibel dan juga yang memiliki kredibilitas gitu. Lalu yang terakhir ada SKTM, surat keterangan tidak mampu, ini sifatnya opsional. Jadi untuk seleksi administrasi ini sama masih diurus oleh pihak universitas. Oke, tadi kan Adit udah ngomongin masalah seleksi berkas ya. Nah, selanjutnya itu ada mengenai tes tulis. Sehabis seleksi berkas idenya. Nah, di tes tulis ini terdiri dari 2 tes. Yang pertama itu ada tes kepribadian dan yang kedua ini adalah tes kebank sentralan. Nah, tes kebank sentralan ini akan berisi tentang masalah-masalah tentang ekonomi terkini. Terus juga tentang Bank Indonesia, visi misi dan lain sebagainya. Terus ada nanti kalau sudah seleksi tes tulis itu sudah lolos, sehabis itu masuk ke tes wawancara. Nanti yang wawancara itu langsung dari kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Di sana itu seperti biasa pada umumnya tes wawancara, nanti ditanya mengenai kepribadian, tentang pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Nah, langsung nanti kalau misalnya memang sudah lolos dari tes wawancara akan ada pengumuman biasanya. Pengumuman ini kalau di UPN ini biasanya kalau misalnya yang daftar tahun lalu itu sekitar 200-an lebih, yang keterima ini cuma 50. Nah, mungkin kalau dari UNJ sendiri gimana, Dit? Nah, kalau dari UNJ kan kapasitas mahasiswa juga jauh lebih besar ya. Itu sekitar ada 400-an lebih yang mendaftar. Jadi jumlah penerimanya juga lebih banyak, ada 75 orang. Itu kalau dari UNJ. Oke. Berarti persaingannya cukup ketat ya, teman-teman. Nah, jadi tadi ada seleksi berkas, ada tes tulis, sama tes wawancara. Nah, jadi setiap rangkaian seleksi ini, teman-teman harus mempersiapkannya dengan matang nih. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, sama Ocha sama Adi tentang rangkaian seleksinya. Nah, dalam rangkaian seleksi, nih cukup banyak dong tentunya. Tantangannya gimana sih? Mau tahu dong, Kak? Nah, kalau untuk tantangan jelas banyak banget ya. Mungkin kalau dari saya klasifikasinya itu ada 2. Yang pertama dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Kalau untuk faktor internalnya pasti kita pernah merasa nervous, grogi, nggak percaya diri, terus kira-kira kita keterima nggak nih, gitu kan? Betul. Itu dari dalam diri kita. Dan juga ada rasa males, karena kan tiap seleksinya kan banyak ya, ada administrasi, lalu ada tes tulis, habis tes tulis lulus, wawancara itu tentu memakan banyak waktu juga, itu yang bikin kita males. Lalu untuk faktor eksternalnya, karena kita di situasi pandemi saat ini,
Biasanya itu karena faktor jaringan, karena kan tiap pemberkasannya itu dilakukan secara online. Itu sih kalau dari aku. Tantangan selanjutnya itu sebenarnya tantangan pribadi kali ya. Ini karena mungkin saya tuh backgroundnya dari Fakultas Ilmu Komputer, dan tadi kita udah sempat ngomongin ya masalah tes seleksi untuk tes tulis. Nah di sana kan ada tes ke bank sentralan. Mungkin kalau dari background saya nggak begitu menguasai lah hal tersebut. Itu aja sih paling. Oke, tapi kerennya dengan tantangan-tantangan tersebut bisa dilewatin ya. Sekarang kalian udah jadi ketua komisariat, udah jadi bagian penting dari Genbi Jakarta tentunya. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang proses seleksi nih. Sekarang kita bahas tentang Genbi Jakarta sendiri nih. Dari Genbi Jakarta sendiri, struktur organisasinya itu terdiri dari apa aja sih? Oke, untuk struktur organisasi ini yang sangat menarik ya. Yang patut digarisbawahi adalah setiap daerahnya itu ataupun bahkan di setiap kampusnya itu berbeda. Dan untuk Genbi Jakarta itu sendiri, susunannya itu pertama ada 1 ketua umum, lalu ada 2 ketua dari masing-masing komisariat, ada sekretaris, bendahara, dan juga ada kepala departemen. Kemudian baru di bawahnya itu ada anggota departemen. Nah, mungkin kalau untuk departemennya ini menyesuaikan dari program-program Bank Indonesia. Tahun 2020 lalu kita ada 6 departemen, sedangkan di tahun 2021 ini kita ada 5 departemen. Itu dari segi kuantitas dan juga dari segi namanya pun bisa beda, menyesuaikan dari program dari Bank Indonesia. Nah, apa aja departemennya? Yang pertama ada edukasi masyarakat. Di sini ruang lingkup kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan sosialisasi KRIS dan juga nanti bersinggungan dengan ekonomi syariah. Lalu yang kedua ada departemen dari sosial kesehatan. Nah, untuk sosial kesehatan ini ruang lingkupnya itu fokus ke program PSBI Bank Indonesia. Apa itu PSBI? PSBI itu program sosial Bank Indonesia. Lalu ada departemen kewirausahaan yang ruang lingkupnya itu fokus untuk mengembangkan UMKM, kemudian mendukung program BBI. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu BBI itu apa, BBI itu Bangga Buatan Indonesia, dan juga ada BWI, Bangga Wisata Indonesia. Lalu ada Departemen Komunikasi yang saat ini kita lagi tag nih. Departemen Komunikasi itu fokus ke mendukung kehumasan Genbi dan juga Bank Indonesia. Oke, yang tadi itu ada Departemen Manajemen Internal. Jadi manajemen internal ini fokusnya itu berkaitan dengan capacity building ataupun juga scoring untuk anggota yang ada di internal Genbi. Itu tuh struktur dari Genbi Jakarta. Oke, ternyata banyak juga ya departemen-departemennya. Terus tadi seperti singgung, ada banyak banget ketuanya nih. Iya, Ada ketua umum sama ketua komisariat. Nah, perbedaan antara ketua umum sama komisariat itu apa sih? Perbedaannya itu di lingkup tugasnya mungkin ya. Kalau untuk Genbi terkhususnya aku kan megang di lingkup UPN ya. Nah, kalau Adit itu di UNJ. Sebenarnya kalau untuk struktur kita sama-sama punya bendahara, sama-sama punya sekretaris, dan jumlah dari departemennya juga tetap sama, tetap 5. Tapi ya mungkin porsi per anggotanya beda kali ya. Tapi sejauh ini memang untuk program kerja memang kita hampir mirip-mirip, kadang juga ada yang kolaborasi, dan ada juga beberapa proker yang dijalanin masing-masing. Oke. Jadi walaupun terbagi jadi 2 komisariat, nilai yang dipegang, tanggung jawab, sama job desk tuh setiap struktur tetap sama ya. Oke nih, pasti banyak juga nih Sobat Genbi yang penasaran. Sebenarnya apa sih yang jadi keunggulan Genbi dan beasiswa Bank Indonesia dibanding dengan beasiswa lain? Ya, keunggulan dari program beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama udah pasti kita dapat dana bantuan pendidikan dari Bank Indonesia. Itu jumlahnya cukup besar. Namun yang kedua, kita tidak hanya mendapatkan dana, tapi kita juga akan mendapatkan pelatihan berupa soft skill. Karena jika kita jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, otomatis kita akan tergabung nih dalam komunitas Genbi. Nah, di Genbi itu sendiri kita bisa mengeksplorasi skill kita. Selain juga menambah koneksi, namun juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi, ini menjadi salah satu keunggulan yang luar biasa ya dari program beasiswa Bank Indonesia. Dan nggak cuma itu loh, jadi beasiswa Bank Indonesia ini ataupun dari KPWBI-nya juga memberikan pelatihan, baik itu soft skill maupun hard skill. Jadi di sini kita diberikan fasilitas yang luar biasa. Itu untuk keunggulan buat program beasiswa Bank Indonesia. Oke, jadi nggak cuma bantuan dana aja ya yang didapat, tapi kita juga diasah soft skillnya, juga diperluas networkingnya biar kita jadi lulusan yang berdaya saing nantinya. Adit sama Ocha kan udah jadi bagian dari Genbi Jakarta nih. Sebenarnya apa yang Adit dan Ocha rasain sebagai anak dari Genbi Jakarta? Baik, kalau dari aku sendiri sebenarnya bisa bergabung
terus juga menerima beasiswa dari Bank Indonesia itu merupakan kesempatan yang sangat baik, dimana kita juga bisa ningkatin hard skill maupun soft skill, karena nggak banyak loh beasiswa yang sebenarnya nyediain komunitas kayak ada GNB gitu. Nah, bisa juga dapat relasi, bisa tahu kakak-kakak, abang-abang yang ada di kantor perwakilan DKI Jakarta, seperti itu. Ya mungkin udah disebutin lengkap ya sama Caca, mungkin mau nambahin dikit aja. Perasaannya mungkin luar biasa ya, karena kan di sini kita nggak sembarangan, kita bersaing dengan ratusan anak mungkin yang mungkin mau ada di posisi kita saat ini. Itu perasaan yang sangat luar biasa, karena tentunya ini tidak hanya memberikan benefit juga bagi kita berupa mungkin dana pendidikan, namun kita juga punya kesempatan gitu untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Oke, ya sama seperti Ocha dan Adit, aku juga sebagai anak GNB Jakarta juga merasa beruntung banget ya punya kesempatan ini kesempatan emas yang benar-benar bikin jadi soft skill kita terasah, networking kita juga makin luas, seperti itu. Nah, kita sebagai anggota dari GNB Jakarta, peran kita apa sih di komunitas ini, di masyarakat? Apakah cuma menerima keunggulan yang diberikan Bank Indonesia tadi, atau ada peran spesifik yang dilaksanakan? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih Mas Adit. Sebenarnya GNB, mungkin intermezzo dulu kali ya. GNB itu di seluruh Indonesia tuh ini datanya tahun 2020 itu berjumlah 175 maupun dari PTN atau PTS. Pastinya banyak banget dong. Nah, terus juga jumlah total dari mahasiswa GNB yang terima beasiswa Bank Indonesia itu lebih dari 10.000 mahasiswa. Nah, gimana caranya komunitasnya tetap satu tujuan? Itu kan pasti punya fungsi-fungsi tertentu dong dari komunitasnya. Nah, di sini yang pertama itu ada agent of change. Agent of change ini bagaimana kita sebagai mahasiswa yang terima beasiswa Bank Indonesia bisa memberikan dampak lagi atau membawa perubahan ke masyarakat, tentunya melalui komunitas GNB ini. Terus yang kedua itu frontliner. Frontliner ini di sini di mana kita bisa menyebarkan atau perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ini itu future leader. Future leader di sini diharapkan mahasiswa yang sudah menerima beasiswa Bank Indonesia dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena udah gabung juga kan dengan komunitasnya, seperti itu. Oke. Berarti kita kan udah tahu ya, sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, ini kita mempunyai 3 peran, yaitu agent of change, future leaders, sama frontliner dari Bank Indonesia tentunya. Nah, sekarang kan lagi di masa pandemik nih, dimana kegiatan kita tuh dibatasi. Jadi, untuk menjalankan peran tersebut, kegiatan apa sih yang dilakukan GNB? Oke, kalau kegiatan yang udah dilakuin sama GNB sebenarnya nggak jauh-jauh ya, karena memang lagi PPKM, mau kemana-mana sulit. Jadi teman-teman dari GNB itu sebisa mungkin mengakalinya dengan melakukan kegiatan yang secara online atau daring. Kemarin juga kita baru GNB UPN baru ngadain IG Live Talk ya. Itu bahas masalah wisata-wisata di Jakarta khususnya. Itu ngundang pembicara dari Abang None Pariwisata. Bahas pariwisata Jakarta seperti itu. Dan kedepannya mungkin kalau misalnya memang keadaan udah mulai membaik, kita bakalan adain bareng-bareng dari Adit, gue maupun Alwan itu ke Pulau Pari buat sosialisasi kris nih teman-teman gitu. Oke, seru banget nih. Berarti pandemi COVID ini bukan jadi alasan ya buat nggak berprestasi. Jadi GNB Jakarta tetap mendedikasikan dirinya untuk negeri. Nah, terakhir nih, mungkin ada closing statement dari Ocha atau Adit buat Sobat GNB yang nantinya mau jadi bagian dari GNB Jakarta nih. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Yang pertama itu be yourself, believe yourself. Yang paling penting itu adalah kalian harus percaya diri, kalian nggak boleh grogi, kalian harus yakin dan optimis gitu kalau kalian nantinya akan menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Karena nantinya jika kalian menjadi penerima beasiswa BI, tentunya kalian nggak hanya mendapatkan benefit untuk diri kalian sendiri pribadi, tidak, tapi kalian juga memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui apa? Melalui program ataupun kegiatan yang ada di GNB itu sendiri. Betul. Iya, itu kan dari Adit, dan setuju banget tadi apa yang udah diomongin sama Adit. Nah, kalau dari aku ya, mungkin nambahin dikit.
jangan takut buat daftar beasiswa Bank Indonesia, karena masih banyak banget nih teman-teman, khususnya dari rumpunnya aku yaitu Fakultas Ilmu Komputer, karena takutnya kan ada tes ke bank sentralan ya Dit. Nah takut banget karena mungkin udah jiper duluan nih mentalnya. Nah mungkin teman-teman yang di luar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa banget untuk nyoba, tapi jangan cuma nyoba-nyoba, ada usahanya juga. Karena kalau kita udah usaha pasti kan kesempatan akan terbuka lebar juga, meskipun backgroundnya berbeda gitu sih teman-teman. Oke, keren-keren banget nih closing statement dari Kak Adit sama Kak Ocha sebagai Ketua Komisariat Genbi Jakarta. Nah, buat teman-teman makin yakin dong buat daftar ke Genbi Jakarta. Atau mungkin untuk Sobat Genbi yang masih penasaran dan pengen mengulik informasi, boleh banget follow Instagram kita @genbi.jakarta. Terus subscribe channel YouTube kita di Genbi Jakarta. Dan terus dengerin podcast kita di Genbi Jakarta Podcast. Terus ada yang baru nih, kita baru bikin akun TikTok kemarin. Jangan lupa di follow ya teman-teman @genbijakarta. Saya Dinyana pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye-bye.